Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kali ini Ibu akan memberikan dua cara. Silakan adik-adik perhatikan dengan seksama videonya dari awal sampai akhir supaya kalian benar-benar mengerti. Ya, dan nanti kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling gampang. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Bisa per 10.000 juga bisa ya. Nah, apa saja contoh pecahan desimal itu? Nah, di sini sudah ada contoh pecahan desimal. Nah, ini juga Ibu akan ajarkan bagaimana cara membaca pecahan desimal. Yang pertama yaitu 0,6 ya. Kemudian yang ini 1,24. Jadi desimal itu tidak dibaca menjadi 1,24. Tapi ini dibaca 1,24. Jadi setelah koma itu dibaca angkanya seperti biasa. Nah, kemudian di sini 0,516 bukan 0,516 ya. Kemudian 12,47. Itulah cara membaca desimal. Kita akan langsung ke contoh soal bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Di sini sudah ada contoh yaitu 7/10 ya. Perhatikan baik-baik 7/10. Nah, untuk penyebutnya itu per 10, maka kita buat dulu di sini garisnya ya. Jadi kita pisah. Per 10 berarti di belakang koma itu ada satu angka. Kalau per 10 berarti di belakang koma satu angka, diingat ya. Jadi kita kasih garis, koma, kemudian di depannya ada angka. Nah, perhatikan. Untuk yang di belakang ini, ya, kita hanya perlu memindahkan pembilangnya saja. Pembilangnya kita pindahkan ke belakang, yaitu 7. Kemudian untuk angka di depannya, karena sudah tidak ada lagi, maka di sini kita tuliskan 0. Kita tulis 0. Nah, hasilnya menjadi 0,7. Contoh lain, 12/100. Perhatikan di sini nolnya ada 2. Maka di belakang koma akan ada 2 bilangan. Kita tuliskan garisnya dulu, kemudian koma, dan garis selanjutnya. Di sini sudah 2 angka di belakang koma. Kita tuliskan pembilangnya saja, kita pindahkan sama seperti pertama. Tadi pembilangnya. Jadi kita tuliskan pembilangnya ke belakang koma. Kita mulai dari belakang, berarti dimulai dari 2, kemudian 1. Depannya tinggal kita tambahkan 0. Jadi hasil dari 12/100 adalah 0,12. Selanjutnya yaitu 25/1000. Di sini 3 angka, maka di belakang koma pun akan ada 3 angka. Ya, sudah dibikin garis seperti ini. Perhatikan di sini pembilangnya 2 angka. Pembilangnya kita pindahkan ke sini, dimulai dari belakang, berarti dimulai dari 5. Kita taruh 5 dan 2. Nah, di sini selanjutnya apa? Karena sudah tidak ada bilangan lagi di pembilang, maka untuk di sini dan yang paling depan itu kita kasih 0 kedua-duanya. Sehingga desimal dari 25/1000 adalah 0,025. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Di sini sudah ada contohnya yaitu 2/5. Soal yang seperti ini kita akan mengubahnya ke bentuk per 10, per 100, atau per 1000. Kita coba ke bentuk per 10 dulu. Adakah perkalian 5 yang hasilnya 10? Ada, yaitu 5 dikali 2. Maka pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2. Sudah ditulis di sini 2 dan 2.
Maka 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4, sedangkan 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Maka hasil akhirnya adalah 4/10. Ini masih dalam bentuk pecahan biasa, kita akan ubah ke desimal. Sama seperti contoh yang pertama, karena per 10, maka kita akan tulis di belakang koma 1 angka ya. Nah, sudah begini, maka 4 dipindahkan ke belakang, depannya 0, sehingga menjadi 0,4. Satu contoh lagi ya, 3/4. Kita ubah ke bentuk per 10, per 100, atau per 1000. Perhatikan 4 dikali berapa hasilnya 10? Tidak ada ya, jika tidak ada kita cari ke per 100. 4 kali berapa hasilnya 100? Atau 100 dibagi 4 juga boleh sebenarnya ya. Seperti ini tadi 10 dibagi 5 hasilnya 2 boleh. Jadi ini karena 10 dibagi 4 tidak ada, berarti ganti menjadi 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 itu adalah 25, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan 25. Lalu kemudian 3 kali 25 hasilnya 75, dan 4 kali 5 hasilnya 100. Menjadi 75/100. Kita ubah ke dalam desimal. Karena per 100, maka di belakang koma ada 2 angka ya. Nah, pembilangnya kita pindahkan ke belakang 5 dan 7. Depannya kita berikan 0. Nah, itu cara yang pertama. Ini kita akan gunakan cara yang kedua ya. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 2/4. Kita hitung menggunakan pembagian porogapit atau pembagian bersusun. Kita tulis dulu bentuk porogapitnya, kemudian 2 ini kita taruh di bagian dalam, dan 4-nya di bagian luar, sehingga menjadi 2 dibagi 4. Perhatikan adik-adik, 2 dibagi 4. Apakah bisa 2 dibagi 4? Tentunya tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang 2. Dan di atas juga kita kasih 0. Kemudian ditambah dengan koma. Nah, ingat, kalau di sini dikasih 0, ya, maka di atas pun dikasih 0 dan koma. Sudah, sekarang 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. Kemudian kalikan 5 dikali 4, 5 kali 4 itu 20. Kita kurangkan. 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0. Maka 2/4 hasilnya adalah 0,5. Contoh yang terakhir ya, agar adik-adik bisa benar-benar paham betul ya. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 3/4. Kita taruh di dalamnya 3, kemudian di bagian luar 4. Perhatikan, 3 dibagi 4 itu tidak cukup karena pembilangnya lebih kecil. Maka kita tambahkan 0 di belakang 3, di atas 0 dan juga koma. Sekarang sudah 30 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 30, yaitu 7 ya. 7 kali 4 adalah 28. Kalau 8 dikali 4 sudah 32, berarti melebihi, tidak bisa, maka kita ambil yang 7. Kemudian kita kalikan 7 dikali 4, hasilnya adalah 28, kita taruh di bawah 30, 28. Kita kurangkan. 0 dikurang 8 itu tidak cukup, maka kita pinjam ya. 3-nya kita coret. 3 dipinjam 1 menjadi 2, kemudian satunya kita sisipkan di atas 0. Sehingga sekarang tersisa 10 dikurang 8, yaitu 2. Kemudian 2 dibagi 4 itu tidak bisa, maka kita kasih 0. 20 dibagi 4, perkalian 4 yang hasilnya 20 adalah 5, maka di atasnya adalah 5. Selanjutnya 5 dikali 4. 5 dikali 4 itu 20. Kita kurangkan 20 dikurang 20, hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah 0,75.